Kenapa sungai makin kotor, udara kadang penuh asap, dan hutan makin tipis? Nah, salah satu penyebab besarnya adalah tindak pidana lingkungan hidup. Secara sederhana, tindak pidana lingkungan hidup adalah perbuatan yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan yang dilarang dalam undang-undang. Di Indonesia, pengaturannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Misalnya pada pasal 98 dan 99 yang mengatur pidana bagi orang atau korporasi yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hingga menimbulkan bahaya bagi kesehatan manusia. Serta pada pasal 116 hingga 119 yang mengatur pertanggungjawaban pidana korupsi. Contohnya, membuang limbah berbahaya langsung ke sungai, membakar hutan dan lahan untuk buka kebun, atau menambang tanpa izin sampai merusak hutan dan bukit. Perbuatan ini bukan cuma nakal sama alam, tapi sudah masuk kategori kejahatan yang bisa dipidana penjara, kena denda besar, dan pelakunya diwajibkan memperbaiki kerusakan yang sudah terjadi. Di Indonesia, kasus seperti ini sayangnya sering muncul. Misalnya, beberapa waktu terakhir ada rangkaian kebakaran hutan dan lahan yang kembali terjadi di beberapa wilayah Sumatera dan Kalimantan, di mana penyidik menemukan indikasi pembakaran disengaja untuk pembukaan lahan. Kasus seperti ini membuat perusahaan maupun pelaku di lapangan dapat dijerat dengan pasal pidana lingkungan hidup karena menyebabkan kabut asap, sekolah diliburkan, penerbangan terganggu, dan banyak orang mengalami infeksi saluran pernapasan. Di sisi lain, penebangan dan penambangan liar yang merusak hutan di berbagai daerah juga berujung pada proses hukum karena menimbulkan hutan gundul, tanah labil, dan akhirnya memicu banjir serta longsor yang merugikan warga sekitar. Semua ini menunjukkan bahwa tindak pidana lingkungan hidup langsung menyentuh hidup masyarakat sehari-hari, bukan hanya sekedar isu di atas kertas. Dari contoh-contoh tadi dapat terlihat bahwa tindak pidana lingkungan hidup bukan hanya soal pohon dan hewan, akan tetapi langsung menyentuh hak dasar manusia, yaitu udara bersih, air layak, dan tempat tinggal yang aman. Nah, kejahatan ini seringkali dilakukan secara terencana, melibatkan banyak pihak, dan dampaknya bisa terasa sampai bertahun-tahun. Pola seperti ini sebenarnya bukan hanya ada pada kejahatan lingkungan, tapi dalam hukum pidana Indonesia ada sejumlah tindak pidana khusus lain yang juga dianggap luar biasa karena dampaknya sama-sama besar dan cara kerjanya rumit, sehingga perlu aturan di luar KUHP. Setelah melihat tindak pidana lingkungan hidup sebagai salah satu contohnya, mari kita kenali jenis-jenis tindak pidana khusus yang lainnya. Yang pertama yaitu tindak pidana korupsi, yaitu ketika seseorang yang punya jabatan atau wewenang menyalahgunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dan merugikan negara. Lalu tindak pidana pencucian uang, yaitu upaya menyamarkan asal-usul uang dari kejahatan supaya tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Lalu tindak pidana terorisme, yaitu penggunaan kekerasan atau ancaman dengan kekerasan yang menimbulkan rasa takut di masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya ideologis atau politis. Lalu tindak pidana narkotika yang mencakup produksi, peredaran, dan penyalahgunaan secara ilegal. Lalu tindak pidana perdagangan orang, di mana korban direkrut, diangkut, dan dipindahkan untuk dieksploitasi. Lalu ada tindak pidana pelanggaran HAM berat seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan secara meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil. Lalu tindak pidana perlindungan anak, yaitu kejahatan yang menyerang hak-hak anak, misalnya kekerasan fisik, seksual, eksploitasi ekonomi, atau penelantaran tertentu. Nah, kalau dilihat dari semua jenis tindak pidana khusus tadi, tindak pidana lingkungan hidup mempunyai posisi yang sangat penting. Kerusakan lingkungan akibat kejahatan ini mungkin tidak selalu terlihat secara langsung seperti tindak pidana kekerasan, tapi efek jangka panjangnya bisa menghantam banyak aspek hidup, seperti kesehatan, ekonomi, dan masa depan generasi berikutnya. Sebagai refleksi pribadi, ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Yang pertama yaitu kerusakan lingkungan bukan cuma karena alam yang sedang marah, tapi seringkali akibat pilihan manusia yang sengaja melanggar aturan demi keuntungan sesaat. Kedua, hukum yang tegas saja tidak cukup tanpa kesadaran dan keberanian masyarakat untuk peduli, melapor, dan hidup lebih ramah lingkungan. Mulai dari tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, sampai kritis terhadap pencemaran di sekitar. Semuanya adalah langkah kecil yang menunjukkan bahwa kita tidak pasrah dengan keadaan. Semoga dengan video ini kita dapat lebih paham apa itu tindak pidana khusus, khususnya tindak pidana lingkungan hidup, dan menggerakkan kita untuk ikut menjaga bumi mulai dari hal-hal sederhana yang bisa dilakukan hari ini.